Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Khususnya nanti kita akan bahas hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ya, kalau misalnya mau menganalisa Bitcoin atau keadaan market kripto juga. Nanti kita akan coba analisa. Dan ya, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Kita lihat keadaan market kripto untuk hari ini bagaimana. Sebelumnya sempat kita lihat memang market kripto mengalami penurunan ya. Dan biasanya sehabis penurunan ini akan terjadi adanya namanya relief rally gitu ya, rally setelah penurunan. Dan memang ini Bitcoin dan market kripto rata-rata hijau walaupun hijaunya tidak terlalu signifikan ya. Di sini Bitcoin kembali lagi ke level 39.600. Kita mau melihat Bitcoin sebenarnya di atas level resistannya yaitu adalah 40.000 ya. Ethereum di level 2900 dan Binance, Solana, beberapa kripto udah mulai naik juga ya. Kita lihat selama 24 jam terakhir ada step end GMT. Ini memang lagi trending banget ya selama beberapa bulan terakhir karena dia menggunakan konsep move to earn gitu ya. Naik sekitar 20% hari ini, ada scale naik 18%, the graph ada ApeCoin juga yang masih strong, bahkan dia sudah menembus level $21 ya. Cake, Kava. Jadi beberapa kripto naik tapi tidak terlalu signifikan sih sebenarnya kenaikannya ya. Untuk ini altcoins bagaimana, ada Secret mengalami penurunan, Helium, Rose, Atom, Wave dan lain-lain. Tapi juga ya sekitar 6-5% juga. Untuk Fear and Greed bagaimana? Tetap kita masih dalam level extreme fear ya. Market masih sentimennya masih cukup bearish, masih cukup takut juga dengan keadaan market sekarang ya, yang sempat kita bahas memang di beberapa video sebelumnya. Dan ada beberapa berita juga yang akan kita update. Salah satunya ini adalah berita dari CZ Binance ya, si CZ, dimana dia ada membahas tentang mining hash rate, dimana ini adalah Bitcoin punya hash rate karena Bitcoin menggunakan proof of work, jadi menggunakan mining ya. Dan hash rate-nya dia ini udah all time high, jadi ini udah paling tinggi lah kalau teman-teman lihat dari grafik ya. Udah paling tinggi ya yang terakhir kali. And dia ada bahas mining hash rate all time high again, you know what follows. Jadi kalau hash rate-nya naik biasanya apa? Nah mungkin ini beberapa teman-teman belum familiar dengan hash rate itu apa dan lain-lain. Jadi kita akan coba bahas juga ya. Hash rate itu apa? Karena Bitcoin menggunakan proof of work gitu ya. Hash rate refers to how much computing power is being used by a network. Berapa banyak sih computing power ya komputer yang buat dilakukan untuk miningnya gitu ya. Karena Bitcoin yang tadi kita menggunakan proof of work to proses transactionsnya atau untuk proses transaksinya. Intinya adalah hash rate ini semakin tinggi hash rate-nya sebenarnya semakin positif sih, semakin bagus. Kenapa? Karena artinya apa? Nih, why hash rate important? Artinya adalah kenapa? Karena hash rate ini penting karena hash rate ini akan mengukur seberapa decentralized-nya suatu network gitu. Dan kalau kita lihat hash rate-nya Bitcoin ini all time high, artinya Bitcoin ini akan semakin atau sudah semakin terdesentralisasi gitu. Jadi ini adalah good news untuk Bitcoin dengan all time high-nya hash rate ini all time high gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan juga. Kita nggak akan terlalu bahas bagaimana cara hash rate ini dikalkulasi dan lain-lainnya. Dan ngomong-ngomong tentang si CZ Binance juga, mungkin ini kalau teman-teman yang sekarang ada hold crypto dan lain-lain, terus mencari kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan kriptonya, mungkin teman-teman bisa move kriptonya atau bisa buka exchange Binance gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang belum ada exchange Binance, mungkin bisa register menggunakan referral code saya juga di bawah ya, walaupun tidak wajib. Jadi intinya Binance ini sebenarnya cukup rekomendasi kalau teman-teman yang mau stakingin coin teman-teman juga sebenarnya ya. Ini ada popular coins dan cukup beragam sih ya pilihannya. Kita lihat ada Avalanche, ada Axie, ada NIR dan lain-lain. Teman-teman bisa cek tiap kriptonya teman-teman gitu ya. Ini untuk popular coin. Ada untuk beginner biasanya ini hanyalah stable coin yang kita lihat, ada stable coin. Dan ini ada flexible savings, yaitu adalah saving yang fleksibel. Teman-teman bisa stake terus unstake gitu ya. Ada yang lock staking juga, jadi bisa diperhatikan sesuai dengan waktu yang teman-teman mau. Kira-kira itu. Jadi kalau mau login atau mau register mungkin bisa menggunakan referral code-nya. Kita akan lanjut aja ke pembahasannya. Sekarang kita akan bahas terhadap whale holdings gitu ya, Bitcoin whale holdings. Karena kita mau tahu nih dengan keadaan sekarang apa yang dilakukan para paus ya. Paus ini kalau teman-teman yang masih baru gitu ya, paus ini adalah orang-orang atau wallet-wallet yang memang mempunyai Bitcoin lebih dari 1000 Bitcoin. Makanya bisa kita katakan paus gitu, karena mereka holdingsnya cukup besar. Dan alhasil kalau kita lihat sekarang, memang
ini cukup menarik ya, Bitcoin Wealth Holdings. Dimana kalau teman-teman perhatikan di Maret 2022, ini sekarang kita menjelang April gitu ya, kita bisa lihat nih, wealth holdingnya bertambah. Artinya apa? Artinya ini para paus ini justru mengakumulasi. Mereka bukan mendistribusi atau menjual Bitcoin holding mereka, tapi mereka malah mengakumulasi, lebih membeli Bitcoin. Kalau kita berdasarkan historinya, kalau kita berdasarkan lihat kira-kira apa yang mereka lakukan, kita bisa perhatikan nih, di saat market sideways ya, kita lihat ini di bulan Mei 2021, Juli 2021, di saat market sideways seperti ini, apa yang dilakukan? Ini paus sempat menjual kriptonya, tapi pada saat dia sudah mulai memasuki zona akumulasi di daerah sini ya, nah ini kita lihat apa yang mereka lakukan, mereka mulai membeli lagi Bitcoinnya gitu ya, dan ini naik, mereka masih beli Bitcoinnya, dan pada saat mereka melihat, wah nih Bitcoin ternyata sudah mulai naik ke atas nih, bahkan menyentuh all time high baru ya, kalau tidak salah di sekitar 69.000, apa yang dilakukan? Ini mulai paus mendistribusikan lagi atau menjual beberapa Bitcoin holdingnya sampai turun lagi, terus naik lagi sekarang. Jadi kira-kira itu yang dilakukan ya oleh wallet paus. Jadi teman-teman bisa perhatikan sendiri, biasanya mereka akan mulai menjual kriptonya, atau di sini kita lihat Bitcoin ya, di saat memang market mulai mengalami kenaikan. Jadi artinya di sini ya mungkin mereka mengakumulasi, menunggu saatnya untuk Bitcoin mengalami kenaikan, baru mereka akan menjual Bitcoin holdingnya. Kira-kira seperti itu. Jadi di chart ini oleh Glassnode ya. Lanjutnya kita akan bahas dari analisa teknikal ya, seperti biasa, tapi kembali lagi disclaimer on teman-teman, and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan lihat, sebelumnya kita sempat lihat memang ini Bitcoin sempat turun, dan kita memang ada expect dia akan sedikit mengalami kenaikan. Untuk sekarang pun poin saya masih sama sebenarnya, kita lihat lebih ke arah bullish. Mungkin kita menunggu apakah Bitcoin bisa sampai ke level 40 ribuan lagi gitu ya, karena kita sangat berharap untuk monthly closing atau closing candle bulanan ya, untuk di bulan April ini semoga Bitcoin bisa di atas 40 ribu, karena itu cukup positif sih sebenarnya kalau kita bisa closing di atas 40 ribu, karena itu resisten kuatnya ya. Dan ini tinggal berapa hari lagi ya, sekarang 28, tinggal 29, 30, lalu 1 Mei. Jadi yang kita bisa perhatikan untuk di candle kecilnya, kalau kita lihat memang ini sempat Bitcoin volatilitasnya cukup tinggi ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini sempat turun, mungkin kayak 1 jam kali ya. Nah ini kita lihat ya, sempat mengalami drop down sekitar berapa nih? 2%, lalu nih kembali pump lagi, bahkan tadi sempat pump ke atas level 40 ribu, walaupun untuk sekarang lebih karena konsolidasi sih. Tapi ini kenaikan Bitcoin tidak terlalu cepat gitu, tidak terlalu agresif, lebih pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, walaupun ini trennya cukup naik ya, setelah dia mengalami bottom di daerah sekitar 37.000, 38 ribuan. Jadi ini cukup bagus. Jadi kalau bagaimana dengan keadaan sekarang, apakah teman-teman bisa beli? Ya hampir sama. Saran saya untuk sekarang mungkin kalau mau beli lebih ke arah dollar cost averaging, jadi dicicil aja, karena memang keadaan makronya belum bisa dikatakan aman. Kalau teman-teman ternyata Bitcoinnya turun ya, teman-teman masih ada dana untuk serok di bagian bawah ya, yang kita masih ada ekspektasi atau target ke bawah mungkin di sekitar level 37.300-an. Tapi nanti semakin kecil sebenarnya probabilitas untuk dia mengalami penurunan ya, karena dia sudah sempat turun sampai ke level 37.600-an kemarin ya, yang sempat kita bahas. Jadi itu untuk Bitcoin. Tidak ada terlalu banyak yang bisa kita update. Kita update selanjutnya ya, ini yang menjadi concern dan ini yang teman-teman harus perhatikan juga. Jadi bukan kita menganalisa chart Bitcoin doang atau grafik Bitcoin, tapi teman-teman bisa perhatikan grafik di XY juga. Di XY ini apa? Di XY ini adalah US Dollar Currency Index. Jadi ini mengukur seberapa kuat sih dolar Amerika gitu ya. Dan biasanya apa? Intinya adalah biasanya kalau misalnya di XY-nya mengalami kenaikan, kalau dolarnya naik, biasanya apa yang dilakukan? Aset-aset yang beresiko, artinya seperti saham atau seperti kripto, biasanya ini mereka mengalami korelasi yang negatif. Jadi kalau misalnya di XY-nya naik, Bitcoin atau saham akan mengalami penurunan. Dan makanya kita bisa lihat nih, di XY-nya memang selama beberapa hari terakhir ini trennya benar-benar naiknya kencang gitu ya, naiknya cukup tinggi sekali. Kita naik berapa nih? Kita ukur ya, naik sekitar 6% gitu ya untuk di XY sendiri. Jadi mengalami kenaikan cukup signifikan untuk dolar ya, indeks dolar. Dan sedangkan kita lihat dari saham sendiri ataupun dari saham Amerika, khususnya saham Amerika dan kripto, ini memang mengalami pelemahan. Jadi ini concern ya, karena ini kalau teman-teman perhatikan, kalau kita lihat secara jarak jauh, ini sempat kita bahas, ini menjadi level
resisten di XY di sekitar daerah 99-100, dan ternyata dia breakout, dan breakoutnya sebenarnya cukup bagus sih sebenarnya ya. Dia breakout, dia konsolidasi di sini, breakout lagi, retest lagi di sini gitu ya, retest, ada retest, lalu break ke atas gitu. Nah, hopefully sebenarnya yang kita harapkan kalau teman-teman ada holder crypto, yang kita harapkan adalah untuk DXY-nya kembali mengalami penurunan. Karena dengan DXY-nya atau dolar mengalami pelemahan, artinya Bitcoin mungkin akan mengalami penguatan. Kira-kira seperti itu ya, cycle-nya terbalik. Kalau kita lihat dari time frame 1 month, nah ini bulanan ya, kita lihat memang untuk sekarang saya rasa ini memang dia di posisi resisten. Nah, teman-teman bisa lihat ini di 2016 dia sempat ada kena resisten juga di sini. Jadi hopefully mungkin di sini dia ada rejection sedikit ya. Kalau ternyata dia mengalami kenaikan lebih lagi, nah ini akan cukup gawat untuk saham maupun untuk kripto juga. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan. Walaupun kalau ditanya all time high di XY-nya ini masih banyak yang lebih tinggi ya. Ini di tahun 1985 cukup tinggi. Jadi itu untuk di XY-nya teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya kita akan bahas untuk Bitcoin dominance. Jadi ini juga harus diperhatikan juga. Nah, kalau Bitcoin dominance ini saya biasanya menggunakan untuk menentukan kira-kira kita di cycle apa sih gitu ya. Apakah lebih ke arah Bitcoin atau lebih ke arah altcoin. Ini yang sempat kita bahas juga nih. Nah, path to alt season. Jadi fase apa sih yang kita alami sekarang? Apakah Bitcoin, apakah Ethereum, apakah blue chip kripto ataukah kripto-kripto kecil gitu ya. Dan biasanya kalau untuk sekarang mungkin lebih karena kita di fase Bitcoin dulu, karena kita akan melihat Bitcoin untuk mengalami penguatan dulu ya, sehabis mengalami penurunan yang cukup besar. Dan memang untuk sekarang kita lihat dominasi dari Bitcoin sendiri memang mengalami penguatan, dan saya ada ekspektasi di mana dia akan tetap mengalami penguatan karena kita membutuhkan Bitcoin untuk break atau bertahan di 40.000 dan bahkan mungkin bisa ke level 42.000. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin selama beberapa hari ke depan bisa dibilang Bitcoin akan, bukan, yang kita harapkan adalah Bitcoin untuk mengalami penguatan gitu ya. Baru nantinya kalau ternyata Bitcoin sudah mengalami penguatan, kita berharapkan untuk mengalami alt season. Alt season ini atau altcoin season di saat Bitcoinnya atau Bitcoin dominance-nya mengalami pelemahan. Nah, di sini biasanya altcoin akan mengalami kenaikan yang cukup besar gitu ya. Itu dari Bitcoin dominance. Dan terakhir kita analisa juga dari USDT dominance. Nah, ini juga penting juga. Jadi ada 3 aspek yang kita bahas ya. Ada DXY, ada Bitcoin dominance, dan ada USDT dominance. Nah, kalau untuk USDT dominance ini adalah dominasi stablecoin USDT terhadap market crypto gitu ya. Dan yang kita harapkan memang untuk USDT dominance ini mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Kalau misalnya USDT dominance ini mengalami penurunan, artinya orang-orang yang hold atau memegang stablecoin seperti USDT, ini mereka sudah memasuki atau mungkin membeli kripto-kripto dari USDT yang mereka hold. Dan sekarang kita lihat memang selama 2 hari terakhir ini kita ada mengalami penurunan ya. Ini kalau secara short term ya. Yang kita harapkan dia sekarang di posisi resisten. Yang kita harapkan sebenarnya adalah USDT dominance-nya untuk mengalami penurunan juga. Dan artinya bahwa money atau funding-funding yang sebelumnya di dalam stablecoin mulai masuk ke dalam market kripto. Itu yang kita harapkan ya, dengan posisi dia di dalam resisten. Kita lihat dari time frame weekly-nya ya, semakin lebih tingginya. Dan memang kita bisa perhatikan nih, 3 kali kita terjadi ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini di tahun 2020, di tahun 2021, dan di tahun 2022. Biasanya di daerah sini ya, di daerah yang kotak yang mana kita buat ini memang terjadi rejection yang cukup kuat gitu ya. Dan memang USDT dominance-nya belum bisa berhasil breakout dari kotak ini. Kalau kita lihat sekarang memang dia posisi di dalam resisten juga. Jadi yang kita harapkan memang sebenarnya untuk USDT dominance-nya mungkin mulai dari minggu depan kembali mengalami penurunan lagi atau pelemahan, dan mulai masuk ke dalam kripto-kripto, sehingga mungkin Bitcoin ataupun altcoin mengalami kenaikan. Itu yang kita bisa analisa dari USDT dominance. Jadi kira-kira itu ya teman-teman. Kalau untuk menganalisa kripto biasanya saya melakukan 3 hal. Dari yang Bitcoin, kita analisa taktikal Bitcoin, lalu kita lihat dari DXY-nya juga, dollar index ya. Kita lihat dari Bitcoin dominance-nya untuk menentukan kita kira-kira lagi di fase apa ya. Lalu terakhir kita juga melihat dari USDT dominance-nya, bagaimana dengan keadaan stablecoin saat ini gitu. Jadi hopefully teman-teman menemukan video ini cukup informatif dan bisa share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.